Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para santri sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan ini kita kembali berkumpul, kita kembali berjumpa dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Dan pelajaran kita masih dengan mubtada wal khabar. Jadi mubtada wal khabar. Yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa mubtada asalnya dari isim yang ma'rifah, tetapi dia boleh nakirah dalam beberapa hal, ya. Yang kemarin kita telah pelajari, di antaranya adalah yang pertama didahului oleh nafi dan istifham, yang kedua diberi sifat, yang ketiga mudhaf, ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, di antara tugasnya adalah kalian hafalkan dan kalian setorkan via voice note WhatsApp. Oleh karena itu, saya menghimbau supaya untuk murojaah lagi, dibaca lagi, kalau perlu dari awal pembahasan, supaya apa? Supaya lebih mantap, supaya lebih yakin, dan supaya lebih mengena apa yang telah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih di halaman 46. Silahkan dibuka bukunya Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah bahasa Arab, yang dikarang oleh guru kami Al-Ustadz Al-Fadil Aunur Rafiq bin Gufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 46 kali ini kita akan membahas tentang khobar. Ya, khobar adalah apa? Definisinya, khobar adalah penyempurna makna mubtada. Ya, itu diingat pelajaran kita sebelumnya, penyempurna makna mubtada. Artinya khobar selalu mendampingi mubtada. Mubtada butuh khobar, mubtada tanpa khobar maka tidak bermakna kalimat tersebut. Mengapa? Karena khobar adalah penyempurna makna mubtada. Dengan adanya khobar, khobar tersebut jadi sempurna, khobar tersebut, kalimat tersebut bisa dipahami dan bisa dimengerti, mubtada dan khobar. Maka berkata penulis hafizallahu ta'ala, khobar juga dapat berupa 3 macam. Artinya khobar bisa terdiri dari beberapa hal, 3. Yaitu yang pertama adalah ismun zohir, seperti misal di atas, ya. Isim zohir. Apa itu isim zohir? Silahkan ditulis, di kitab tidak ada. Isim zohir adalah ismun atau ma yadullu ala musamma. Ya, sebenarnya ma yadullu ala musamma. Sebenarnya mudah memahami ini, cuma karena istilahnya lain, kita jelasin dulu. Ma yadullu
ala musamma. Jadi khobar bisa berupa isim zahir. Apa itu isim zahir? Ma yadullu ala musamma. Tulis, catat, isim yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama. Isim yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama. Isim yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama. Contohnya apa? Yang mudah. Contoh Muhammadun. Artinya Muhammadun seseorang yang bernama Muhammad. Ya. Jadi isim yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama, artinya dia memiliki nama, dia memiliki isim, ya, memiliki kandungan lafadz. Muhammadun isim yang bernama atau seseorang yang bernama Muhammad. Misalkan kursiyun, berarti gimana? Kursiyun benda yang bernama kursi, ya. Misalkan lagi apa? Ya banyak, contohnya sangat-sangat banyak ya. Isim mu'rab sama aja. Baqaratun. Apa itu baqaratun? Sapi. Berarti hewan yang menunjukkan atau hewan yang bernama sapi. Ya, jadi isim zahir adalah ma yadullu ala musamma. Isim yang menunjukkan pada sesuatu yang diberi nama. Artinya apa? Semua hal yang memiliki nama, yang berarti nama, maka dia adalah isim zahir. Umar, seseorang yang bernama Umar. Maktabun, benda yang bernama meja, ya. Dikun, hewan yang bernama ayam, ya. Jadi ini sangat banyak dan artinya apa? Ini sebenarnya sudah jelas, cuma karena ini lafadz yang baru perlu saya jelaskan di sini. Nah, jadi isim zahir adalah isim yang memiliki nama, ya, Muhammad, ya, bukan hanya nama manusia, bisa benda, bisa hewan dan lain-lain, banyak sekali. Seperti misal di atas, ya, berarti banyak. Atau contohnya yang sebelumnya, isim contoh mubtada, khobar dari isim zahir Muhammadun qaimun. Muhammadun mubtada. Mana khobarnya? Qaimun, dari isim zahir yang namanya berdiri. Artinya isim zahir, nama tersebut, ya, isim tersebut berdiri. Muhammad berdiri, Muhammad sedang berdiri. Artinya qaimun memiliki arti berdiri, Muhammadun memiliki arti Muhammad, kursi memiliki arti kursi, baqarah memiliki arti sapi. Muhammadun qaimun, Muhammad sedang berdiri atau Muhammad itu berdiri. Ya, jadi isim zahir adalah isim yang memiliki makna arti nama, ya, bukan kata kerja dan juga bukan huruf, ya. Bisa dibilang dia itu adalah isim mu'rab, ya. Tulis di atasnya isim zahir bisa dibilang adalah isim mu'rab. Nah, jadi ini contoh-contohnya, ya. Muhammadun qaimun, Muhammad mubtada. Mana khabarnya? Qaimun, ya. Berarti i'rabnya khabarun marfu'un bidhammati isim mufrad. Ya, contohnya banyak sekali sebelumnya, bahkan semua contoh yang kita bawakan dulu sebelumnya semuanya isim zahir, semuanya isim mu'rab. Nah,
Yang kedua adalah jumlah. Ingat, jumlah terbagi menjadi dua. Ya, yang bisa menjadi khobar. Yang kedua adalah jumlah. Jumlah ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah jumlah yang diawali dengan isim. Ya, jumlah fi'liyah dulu pernah kita bahas, jumlah yang diawali dengan fi'il. Yang namanya jumlah dia sudah sempurna. Diperhatikan baik-baik. Yang namanya jumlah dia sudah sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah baik itu ismi atau fi'liyah bisa menjadi khobar. Jumlah baik itu ismi atau jumlah ismiyah yang menjadi khobar, ini jumlah fi'liyah. Ntar jumlah ismiyah yang bisa menjadi khobar harus diikat dengan robit dalam kurung domir. Tulis, harus diikat dengan robit dalam kurung domir yang sesuai. Ya, jadi jumlah ismiyah bisa jadi khobar. Kapan atau apa ketentuannya? Jika diberikan robit, harus ada padanya robit dalam kurung domir yang sesuai. Contoh, Muhammadun tadi mubtada, ya kan? Muhammadun sebagai mubtada, isim rafa jatuh di awal jumlah ma'rifah. Sekarang kita buat jumlahnya dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang menjadi khobar harus diberi robit. Robit itu pengikat dalam kurung domir. Contoh, Muhammadun kitabuhu. Kitabuhu jadidun. Perhatikan kalimat kitabuhu jadidun. Kitabuhu jadidun, kitabnya baru. Ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan kitab. Kitab isim. Jumlah ismiyah yang menjadi khobar, jumlah ismiyah yang menjadi khobar harus ada domir yang sesuai kembali kepada sebelumnya. Kitabuhu ada domirnya di sini, hu. Hu domir, domir kembali kepada sebelumnya. Hu ini domir muzakkar karena kembali kepada Muhammad. Hu muzakkar, kemudian jumlahnya satu, kembali kepada Muhammad. Muhammadun kitabuhu jadidun. Muhammad mubtada, kitabuhu jadidun sebagai khobar. Ya. Dan ingat tadi jumlah ismiyah yang menjadi khobar harus ada robit, harus ada pengikat berupa domir yang sesuai dengan lafadz sebelumnya. Kitabuhu, hu domir kembali kepada sebelumnya, kembali kemana? Muhammad. Maka kitabuhu jadidun bisa sebagai khobar. Muhammadun i'rabnya seperti biasa, Muhammadun marfu'un bidhammati isim mufrad, kitabuhu jadidun. Sekarang i'rabnya gimana? Karena dia jumlah ismiyah, ini jadi satu ya. Kalau kita pisah-pisah tanpa Muhammad kitabuhu mubtada, jadidun khobar. Tapi ini jadi satu karena jumlah. Yang namanya jumlah terdiri dari beberapa rangkaian kata. Baik. Bagaimana mengi'rab khobar yang dari jumlah ismiyah? Ingat, kita sudah mempelajari fi mahalli. Berarti jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah nanti akan ikut yang menjadi khobar
maka dia di-i'rab dengan fi mahalli. Karena khobar ini isim-isim yang dirofa, berarti fi mahalli raf'in. Lengkapnya bagaimana? Kitabuhu jadidun khobar. Kita tulis dulu kedudukannya. Ini cara meng-i'rab. Khobarun, kedudukannya sudah tahu. Sekarang i'rabnya gimana? Khobarun fi mahalli. Salah. Fi mahalli raf'in. Jelas rofa. Mengapa? Karena khobar isim-isim yang dirofa. Ya. Khobar fi mahalli raf'in. Apa penjelasannya? Karena dia jumlah ismiyah. Ya kita tulis saja jumlah ismiyah. Tuh, jadi seperti itu. Jumlah ismiyah. Nah, ini cara meng-i'rab. Ingat, berarti kita baru tahu yang di-i'rab dengan fi mahalli. Kemarin kita sudah pernah isim mabni, masdar muawwal. Sekarang ketambahan satu, yaitu jumlah. Jumlah di-i'rab dengan fi mahalli, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Karena khobar isim yang dirofa, berarti i'rabnya khobarun fi mahalli raf'in jumlah ismiyah. Penjelasannya karena dia jumlah ismiyah. Ya, jadi seperti itu ya. Cara membuat mubtada khobarnya dari jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Kitabu, ini isim jadidun ya. Kitabuhu jadidun ya, ini jumlah ismiyah sempurna ya, tidak dikatakan sebuah jumlah kecuali kalau dia sudah sempurna. Kitabuhu jadidun, kitabnya baru ya. Maka kalau dia ingin dijadikan khobar, ya udah dia sudah menjadi khobar, tinggal kita cari mubtada'nya sebelumnya. Berarti kalau di contoh ini Muhammadun kitabuhu jadidun. Muhammadun sebagai mubtada, kitabuhu jadidun sebagai khobar dari jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Ingat catatan tadi, jumlah ismiyah yang menjadi khobar harus diikat dengan domir atau robit berupa domir yang sesuai dengan sebelumnya. Contoh dalam kitab, at-tilmidu ummuhu maridhatun. Siswa itu ibunya sakit. Ya. Yang sakit siapa? Ibunya. Makanya maridhatun. Ummuhu maridhatun. Taib, di situ ada hu domir. Hu domir muzakkar, jumlahnya satu. Hu kembali kemana? Ke at-tilmid. Murid itu laki-laki, ibunya sedang sakit. At-tilmidu mubtada, mana khobarnya? Ummuhu maridhatun. Ummuhu maridhatun sebagai khobar dari jumlah ismiyah. Cara mengi'rabnya khobarun fi mahalli raf'in jumlah ismiyah. Ya. Kemudian juga contoh dalam kitab at-tilmidani ummahuma maridhatani. Ya, dua murid itu ibu keduanya. Domirnya huma. Ada domirnya. Ya. Huma bentuknya dua, kembali kemana? At-tilmidani. Maka ummahuma maridhatani sebagai khobar. Mana mubtadanya? At-tilmidani sebagai mubtada. Mubtadanya marfu, khobarnya fi mahalli raf'in jumlah ismiyah. Ya, jadi jangan keliru terutama di dalam cara mengi'rabnya. Ya, kalau jumlah ismiyah fi mahalli, baik itu rafa atau nanti akan kita pelajari lebih jauh nasab atau jar, itu fi mahalli. Ya.
Tapi karena dia khobar, kita bahas masalah khobar fi mahalli raf'i. Nah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga bisa menjadi khobar. Contoh at-thalibatu yaktubna ad-darsa. Para siswi itu, para santriwati itu sedang menulis pelajaran. Perhatikan kalimat yaktubna ad-darsa. Yaktubna ad-darsa adalah jumlah fi'liyah. Mengapa demikian? Karena diawali dengan fi'il yaktubna. Ya. Kemudian ada ad-darsa sebagai objek. Maka yaktubna ad-darsa sebagai khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya sebelumnya isim rofa jatuh di awal jumlah at-thalibatu, ya, para siswi atau para santriwati sedang menulis pelajaran. Cara mengi'rabnya bagaimana? Cara mengi'rabnya tetap fi mahalli, ya, fi mahalli raf'in. Tinggal kita ganti penjelasannya. Kalau tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah, ya. Baik. Kita ganti contoh yang lain. Jumlah fi'liyah. Ya, ini sudah. Kita ganti contoh yang lain, masih seputar jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah. Contohnya adalah Muhammadun lagi, Muhammadun. Ya. Jumlah fi'liyah awalnya fi'il. Muhammadun. Misalkan ya'kulu. Ya'kulu at-tufaha. Apa artinya tufah? Apel, ya. Muhammadun ya'kulu at-tufah. Muhammadun isim rofa ma'rifat jatuh di awal jumlah sebagai mubtada. Mubtadanya sudah ketemu, tinggal kita cari khobarnya. Khobarnya di sini dari jumlah fi'liyah ya'kulu at-tufah. Muhammad sedang makan apel, ya'kulu at-tufaha jumlah fi'liyah, tinggal kita kasih tanda sebagai khobar. Khobar dari jumlah fi'liyah karena ya'kulu ini fi'il, kata kerja makan, sedang makan apel. Baik, khobar dari jumlah fi'liyah, i'rabnya bagaimana? Sama, khobarun fi mahalli raf'in jumlah fi'liyah, bukan ismiyah. Oleh ismiyah yang tadi, ya. Jadi khobarun fi mahalli raf'in jumlah ismiyah. Dan perlu dicatat bahwa khobar yang dari jumlah fi'liyah bisa fi'ilnya itu lazim, bisa fi'ilnya muta'addi, ya. Ya, dulu pernah kita pelajari di awal-awal Zoom, ya. Fi'il lazim bisa, fi'il muta'addi bisa, ya. Fi'il lazim bagaimana? Fi'il yang tidak butuh objek, cukup fi'ilnya saja dengan pelaku. Kalau ini fi'il muta'addi, fi'il yang butuh objek. Muhammadun ya'kulu at-tufah. Ya'kulu ini fi'il muta'addi butuh objek. Mana objeknya? Tufah. Makan apa? Makan apel. Tapi bisa juga fi'il yang lazim, cukup fi'ilnya doang sama pelaku. Pelakunya pasti sebelumnya mubtadanya. Contoh Muhammadun, ya. Misalkan ja'a. Ja'a adalah fi'il lazim, gak butuh objek. Muhammad telah datang. Ja'a adalah jumlah fi'liyah, khobar fi mahalli raf'in jumlah fi'liyah. Nah, jadi dilihat fi'ilnya. Kalau dia butuh objek, maka harus dikasih objeknya. Kalau dia tidak butuh objek, lazim. Artinya sudah jelas, tanpa itu pun
kalimatnya sudah jelas, maka walaupun dia sendirian tidak ada objeknya karena memang tidak butuh, dia sebagai khobar, ya. Jaa datang, ya kan, apalagi misalkan berdiri, Muhammadun qoma, naik turun. Nah itu fiil-fiil yang nggak butuh objek, cukup dengan fiilnya pelakunya, ya. Fiil kata kerja pelaku, ya, itu fiil lazim. Tapi kalau fiil muta'addi, fiil kata kerja pelaku baru kemudian objeknya, ya. Kalau fiil lazim tidak butuh objek, cukup Muhammadun jaa atau Muhammadun qoma, misalkan Muhammad sedang berdiri atau telah berdiri, ini udah cukup, qoma khobar fi mahalli raf'in jumlah fi'liyah, ya. Jadi perlu dicatat bahwa khobar dari jumlah fi'liyah, fi'ilnya bisa dari yang lazim, bisa dari yang muta'addi. Fi'il yang lazim nggak butuh objek, fi'il yang muta'addi butuh objek. Misalkan tadi contohnya Muhammadun ya'kulu, kalau kita berhenti sampai di situ belum jelas Muhammad sedang makan apa, ya, maka harus dikasih objeknya, Muhammad sedang makan apel. Kalau fi'il lazim Muhammadun jaa, sudah jelas Muhammad telah datang. Nah, dia nggak butuh apa-apa, ya. Kalau mau ditambahin itu keterangan Muhammad telah datang dari Surabaya, ya, dari Jakarta, ya. Nah, itu kata keterangan bukan objek, lain lagi, ya. Maka fiil yang bisa jumlah fi'liyah yang menjadi khobar, fiilnya boleh dari muta'addi dan atau boleh juga dari fiil yang lazim. Wallahu a'lam bisawab. Contoh, Rabbuka yakhluqu ma yasha, Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha adalah jumlah fi'liyah, khabarun fi mahalli raf'in jumlah fi'liyah, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah syibhul jumlah. Masih ingat pelajaran dahulu syibhul jumlah? Nah, syibhul jumlah ini bisa menjadi khobar. Syibhul jumlah ini terdiri dari dua hal, ya. Kita murojaah dikit, terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah jar dan majrur. Yang kedua adalah zorob dan majrur. Ini syibhul jumlah, mirip dengan jumlah. Syibhul jumlah bisa menjadi khobar dan i'rabnya fi mahalli, ya. I'rabnya fi mahalli berarti sudah 4 yang di-i'rab dengan fi mahalli yang kita telah pelajari. Yang pertama isim mabni, yang kedua masdar muawwal, yang ketiga jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang keempat adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah bisa menjadi khobar. Contoh, al-hadiqatu amamal manzili, kebun itu di depan rumah. Biar tidak menghapus banyak, kita hapus saja khobarnya, ya. Baik. Syibhul jumlah terdiri dari dua tadi. Kita buat dari yang jar dan majrur. Muhammadun, kita buat syibhul jumlah dari jar majrur, huruf jar dan majrurnya. Muhammadun misalkan fil masjidi, maka Muhammadun mubtada tetap fil masjidi syibhul jumlah, mubtada butuh khobar, khobarnya adalah fil masjidi. Ini syibhul jumlah dari jar dan majrur. Baik. Sekarang kita buat dari zorob dan majrur. Zorob kata keterangan tempat, Muhammadun khalfal masjidi, Muhammad di belakang masjid, ya.
Muhammadun mubtada. Mana khabarnya? Syibhul jumlah khalfal masjid. Muhammad di belakang masjid, khalfal masjid syibhul jumlah, dia sebagai khabar. Dan i'rabnya fi mahalli berarti khabarun fi mahalli raf'in, jumlah ismiyahnya diganti dengan syibhul jumlah. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan aja. Jangan bingung di dalam cara mengi'rab syibhul jumlah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, cara mengi'rabnya dengan fi mahalli. Karena khobar masih dalam pembahasan isim yang dirofa, maka i'rabnya fi mahalli raf'in khabarun fi mahalli raf'in syibhul jumlah. Khabarun kedudukannya, fi mahalli raf'in i'rabnya, syibhul jumlah penjelasannya. Jadi ini cara mengi'rab khabar yang berupa dari syibhul jumlah. Syibhul jumlah bisa menjadi khabar. Ya, misalkan at-tullabu fil fasli, para santri di kelas. At-tullabu mubtada. Mana khabarnya? Fil fasli khabarun fi mahalli raf'in syibhul jumlah. Al-jawwalu alal maktabi, HP itu di atas meja. Al-jawwalu mubtada, khabarnya mana? Alal maktabi, di atas meja sebagai khabar. I'rabnya adalah khabarun fi mahalli raf'in syibhul jumlah. Nah, jadi itu penjelasan bahwasanya khabar bisa terdiri dari isim zahir. Yang kedua dari jumlah bisa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang ketiga adalah syibhul jumlah. Ingat, untuk jumlah ia harus diikat dengan robit berupa domir yang tadi. Dan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan syibhul jumlah yang kedua, dia di-i'rab dengan fi mahalli, bukan marfu seperti mubtada ya. Kalau Muhammadun mubtadaun marfuun biddammati, isim mufrad, mubtada kedudukannya, marfu i'rabnya, biddammati tanda i'rabnya, isim mufrad penjelasannya. Tapi kalau yang fi mahalli udah khabar fi mahalli rafin syibhul jumlah atau jumlah ismiyah. Khabar kedudukannya fi mahalli, i'rabnya syibhul jumlah, penjelasannya ya, karena tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan. Jadi khabar dapat berupa 3 macam. Ada tambahan yang ditulis oleh Fadilatu al-Ustad rahimahullah wa hafizahullah wa ra'ah. Berkata penulis, jika khabar berupa syibhul jumlah dan mubtadanya dari nakirah, maka khabar wajib diawalkan di depan mubtada yang disebut dengan khabar muqaddam mubtadaun muakhar. Jadi kalau mubtadanya nakirah, karena mubtada hukum asalnya ma'rifah di awal jumlah, tapi kalau dia nakirah dan khobarnya itu syibhul jumlah, maka wajib diakhirkan. Contoh, rajulun fil baiti, salah, rajulunnya harus diakhirkan. Fil baiti rajulun, di rumah itu ada seorang laki-laki. Fil baiti khobar, rajulun mubtada. Karena kenapa dia diakhirkan? Karena mubtadanya dari nakirah ya, wajib hukumnya. Misalkan qalamun alal maktabi, nggak boleh. Kenapa? Karena qalamun nakirah, nggak boleh di awal. Kalau nakirah wajib diakhirkan ya. Gimana jadinya? Pulpen itu di atas meja,
alal maktabi qalamun. Alal maktabi mubtada, qalamun sebagai khobar. Ya. Misbahun fil ghurfati, lampu itu di rumah. Nggak boleh. Mengapa? Karena misbahunnya nakiro. Ya. Kalau dia nakiro wajib diakhirkan mubtadanya, berarti fil ghurfati misbahun, di kamar itu ada lampu. Ya. Kita buat contoh dia lebih jelas. Misalkan tadi ya, alal maktabi rajulun, jangan rajulun, qalamun, di atas meja itu ada pena. Baik, mana mubtadanya? Qalamun. Kenapa diakhirkan? Karena dia nakiroh. Kalau nakiroh nggak boleh di awal. Kalau nakiroh wajib diakhirkan. Mubtadanya sudah ketemu, mana khobarnya? Di awal. Ya, khobarnya di awal. Alal maktabi dari sibuhul jumlah, khobarun fi mahalli raf'in sibuhul jumlah. Ya, jadi jika mubtadanya nakiroh, khobarnya dari syibhul jumlah, maka mubtadanya wajib diakhirkan. Ya, nggak boleh qalamun alal maktabi. Yang benar alal maktabi qalamun. Ya, nanti ini namanya mubtada muqaddam, mubtada muakhar, khobar muqaddam. Mubtada yang diakhirkan, di akhir, khobar yang diawalkan, yang didahulukan. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Mubtada muakhar, khobar muqaddam. Ya. Jadi mubtadanya diakhirkan, khobarnya diawalkan, didahulukan. Hukumnya wajib kalau dia nakirah. Namun jika mubtadanya ma'rifah, sekarang kalau dia ma'rifah dengan ada al misalkan, atau yang lain, nama orang ya dan lain-lain, maka khobarnya boleh diawalkan di depan mubtada atau boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan. Artinya mubtadanya boleh di awal, boleh di akhir jika dia ma'rifah. Contoh di dalam yang tadi, alal maktabi qalamun, wajib diakhirkan karena dia nakirah, nggak ada alif lam. Sekarang kita buat ma'rifah, al qalamu misalkan. Kalau dia ma'rifah, maka al qalamu ini boleh di akhir, boleh di awal. Al qalamu alal maktabi boleh, alal maktabi al qalamu juga hukumnya boleh. Ya, mengapa? Karena mubtadanya dari isim ma'rifah. Ya, jadi mubtadanya boleh di awal, mubtadanya boleh di akhir. Kapan? Ketika mubtadanya dari isim ma'rifah, khobarnya dari sibuhul jumlah. Al qalamu alal maktabi, pulpen itu di atas meja boleh. Atau kita balik, maunya di belakang. Asal dia ma'rifah, alal maktabi al qalamu, di atas meja itu ada pulpen, ada pena. Ya, jadi sekali lagi, jika mubtadanya dari isim ma'rifah, maka boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Ya, contoh di sini fil baiti rajulun. Ya, ini yang nakirah, wajib di akhir. Sekarang ma'rifah, ar-rajulu fil baiti. Ya, ar-rajulu fil baiti, laki-laki itu di dalam rumah. Ini di awal. Sekarang kita mau diakhirkan gimana? Ya udah, tinggal diputar. Fil baiti ar-rajulu, di rumah itu ada seseorang laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.
Nanti akan kita ulang lagi dan jangan lupa senantiasa murojaah pembahasan khobar. Kesimpulannya adalah khobar bisa berupa 3 macam. Berupa isim zahir, berupa jumlah, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang ketiga bisa mudhof, bisa dari syibhul jumlah ya. Kemudian ada catatan selanjutnya, jika mubtadanya nakirah maka wajib diakhirkan jika khobarnya dari syibhul jumlah. Kemudian jika mubtadanya ma'rifah maka boleh di awal, boleh di akhir jika khobarnya dari syibhul jumlah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya dan antum sekalian. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.